Hai sahabatku, selamat datang di Universitas Kreatif. Pernahkah Anda merasa tiba-tiba mengetahui sesuatu tanpa alasan yang jelas? Seperti firasat yang terbukti benar? Atau mungkin Anda pernah mendengar tentang indera keenam? Fenomena ini sering dibahas, tapi apakah benar-benar ada dasar ilmiahnya? Atau hanya mitos belaka? Pada edisi ini kita akan mengupas tuntas misteri indera keenam. Apakah itu sekadar intuisi, fenomena psikologis, atau ada penjelasan ilmiah yang lebih mendalam? Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh teka-teki dan menarik ini. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk subscribe Universitas Kreatif. Kita mulai dari bagian yang pertama. Apa itu indera keenam? Indera keenam sering digambarkan sebagai kemampuan untuk merasakan sesuatu tidak dapat dijelaskan oleh 5 indera dasar: penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan sentuhan. Dalam budaya tertentu, ini disebut mata ketiga, simbol dari intuisi atau kesadaran yang lebih tinggi. Namun, dalam psikologi modern, apa yang disebut indera keenam bisa diartikan sebagai intuisi atau persepsi bawah sadar. Otak manusia seringkali memproses informasi tanpa kita sadari, menghasilkan perasaan yang tampaknya datang dari insting. Yang kedua, apakah semua orang memiliki indera keenam? Banyak orang percaya bahwa semua manusia memiliki potensi indera keenam, tetapi tidak semua manusia mampu mengaksesnya. Dalam beberapa penelitian, intuisi seringkali dikaitkan dengan pengalaman dan pemahaman mendalam terhadap situasi tertentu. Misalnya, seorang ahli bedah berpengalaman mungkin merasa ada sesuatu yang salah selama operasi tanpa alasan yang jelas. Hal ini bukanlah sihir, melainkan hasil dari pengalaman bertahun-tahun yang tertanam dalam alam bawah sadar. Kita masuk yang ketiga, ilmu pengetahuan di balik intuisi. Ilmuwan percaya bahwa intuisi adalah hasil dari heuristik, yaitu cara otak membuat keputusan cepat berdasarkan pengalaman sebelumnya. Ketika kita menyebut sesuatu sebagai firasat, itu seringkali adalah hasil kerja bawah sadar otak kita. Studi dari Universitas Leeds di Inggris menunjukkan bahwa otak manusia dapat memproses informasi dalam hitungan milidetik tanpa menyadarinya. Hal ini memberikan kita rasa tahu sebelum kita memahami penyebabnya secara logis. Kita masuk yang keempat, indera keenam dalam budaya dan agama. Dalam banyak budaya, konsep indera keenam dikaitkan dengan spiritualitas. Dalam tradisi Hindu, mata ketiga dianggap sebagai pusat energi spiritual yang memungkinkan seseorang melihat kebenaran melampaui dunia fisik. Agama-agama lain juga memiliki konsep serupa. Dalam tradisi Kristen, intuisi sering diasosiasikan dengan wahyu ilahi. Semua ini menunjukkan bahwa indera keenam telah lama menjadi bagian dari perjalanan manusia untuk memahami yang tak terlihat. Yang kelima, apakah hewan memiliki indera keenam? Hewan sering dianggap memiliki semacam indera keenam. Misalnya, anjing dan kucing sering menunjukkan perilaku aneh sebelum gempa bumi terjadi. Hal ini sebenarnya bisa dijelaskan oleh sensitivitas mereka terhadap getaran dan perubahan lingkungan. Fenomena seperti migrasi burung juga sering dikaitkan dengan kemampuan indera keenam. Meskipun ilmuwan menganggapnya lebih sebagai kemampuan navigasi berbasis medan magnet bumi. Kita masuk yang keenam, indera keenam dalam dunia paranormal.
Indra keenam sering dikaitkan dengan kemampuan paranormal seperti membaca pikiran atau meramalkan masa depan. Namun, sebagian besar klaim ini sulit dibuktikan secara ilmiah dan seringkali dianggap sebagai pseudoscience. Meskipun begitu, cerita tentang pengalaman supranatural yang melibatkan indera keenam tetap menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang. Apakah ini sekadar kebetulan atau ada sesuatu yang lebih dalam? Yang ketujuh, penelitian tentang ESP. Extrasensory Perception atau ESP adalah istilah ilmiah untuk fenomena seperti telepati dan prekognisi yang sering dikaitkan dengan indera keenam. Penelitian tentang ESP telah dilakukan selama beberapa dekade, tetapi hasilnya seringkali tidak konsisten. Meskipun begitu, beberapa eksperimen seperti Genfeld Experiment menunjukkan bahwa mungkin ada komunikasi bawah sadar yang melampaui indera biasa, meskipun bukti kuat masih sangat kurang. Kita masuk yang ke-8, teknologi dan simulasi indera keenam. Dengan kemajuan teknologi, konsep indera keenam kini sedang disimulasikan. Misalnya, perangkat sensorik yang dapat mendeteksi bahaya sebelum terlihat menjadi semacam perpanjangan intuisi manusia. Teknologi ini menunjukkan bahwa mungkin kita tidak memerlukan kemampuan supranatural untuk memiliki indera keenam. Dengan bantuan AI dan sensor canggih, manusia bisa meningkatkan kemampuannya melampaui batas biologis. Yang kesembilan, mitos dan fakta indera keenam. Banyak mitos tentang indera keenam yang beredar di masyarakat. Misalnya, gagasan bahwa beberapa orang dilahirkan dengan bakat ini lebih sering berasal dari cerita fiksi daripada fakta ilmiah. Namun bukan berarti indera keenam tidak ada. Intuisi manusia adalah alat yang luar biasa. Dan meskipun tidak supranatural, ia tetap menjadi kemampuan yang tak ternilai dalam banyak situasi. Yang ke-10, bagaimana mengembangkan intuisi? Meskipun tidak ada bukti pasti tentang indera keenam, intuisi dapat dikembangkan melalui latihan, meditasi, mindfulness, dan pengalaman hidup yang mendalam dapat membantu kita memahami dan merespon lingkungan dengan lebih baik. Pada akhirnya, apa yang kita sebut indera keenam mungkin adalah hasil dari kombinasi pikiran sadar dan bawah sadar yang bekerja bersama. Mengasahnya adalah tentang memahami diri sendiri yang lebih dalam. Sahabatku semua, indera keenam, apakah itu intuisi, fenomena ilmiah, atau sekadar mitos, tetap menjadi bagian menarik dari perjalanan manusia memahami diri sendiri dan dunia. Apapun penjelasannya, misteri ini mengajarkan kita untuk tetap terbuka pada kemungkinan yang belum kita pahami. Terima kasih telah menonton Universitas Kreatif. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini kepada sahabatmu. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya, di mana sains dan misteri bertemu. See you next time.